Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Para santri, para pemirsa, sahabat Al-Quran, Al-Muhajirin TV, rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Seperti biasa, kajian tahsin Al-Quran dengan materi Ghoroibul Quran. Mudah-mudahan para pemirsa rahimakumullah semuanya masih tetap di rumah ya. Tetap di rumah dan tetap semangat terus untuk belajar tafakuh fiddin ya, menuntut ilmu, karena memang menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban yang mutlak bagi kita semua sampai kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya terus ya mengikuti kajian yang disiarkan di Al-Muhajirin TV, khususnya untuk kajian kali ini yaitu tahsin Al-Quran dengan materi Ghoroibul Quran. Baik para santri semuanya yang kebetulan sekarang sedang mengikuti secara langsung, silakan ya dibuka buku Ghoribnya. Buku Ghoribnya halaman 11 ya. Halaman 11. Kemudian bagi pemirsa yang memang tidak memiliki bukunya, boleh langsung memegang Al-Quran, siapkan Al-Qurannya sehingga nanti ketika nanti dalam pembacaan contoh-contohnya supaya bisa dilihat ya, disimak supaya bisa lebih memahami dan menguasai. Baik para santri pemirsa Al-Muhajirin TV rahimakumullah, kita lanjutkan untuk materi kali ini ya, yaitu materi Ghorib, lafadz ar-rasula dan lafadz as-sabila. Silakan bisa disimak ya. Materi Ghorib ar-rasula ya dan lafadz as-sabila. Untuk ketentuannya, cara pembacaannya, jika dibaca waqaf ya, la-nya dibaca panjang. Jika dibaca wasol, la-nya dibaca pendek. Sekali lagi, jika dibaca waqaf, maksud dibaca waqaf itu adalah berhenti pada lafaz tersebut ya, waqaf berhenti, maka la-nya dibaca panjang. Ar-rasula ya, ketika para pemirsa semua membaca lafaz tersebut waqaf ya, di lafaz ar-rasula, maka la-nya dibaca panjang, ar-rasula. Kemudian jika dibaca wasol disambungkan dengan ayat selanjutnya atau dengan lafaz selanjutnya, maka la-nya dibaca pendek. Jadi dibaca ar-rasula wa qalu ya. Sekali lagi, lafaz ar-rasula ya, jika dibaca waqaf atau berhenti pada lafaz ar-rasula, maka la-nya dibaca panjang, ar-rasula ya. Jika dibaca wasol atau disambungkan dengan lafaz selanjutnya atau dengan ayat berikutnya ya, di sini lafaz berikutnya adalah waqalu, maka ketika diwasolkan dengan waqalu, maka la-nya dibaca pendek, ar-rasula waqalu ya, ar-rasula waqalu. Kemudian yang kedua lafaz as-sabila, kemudian ada lafaz berikutnya atau ayat berikutnya rabbana. Ini juga sama, jika dibaca waqaf la-nya dibaca panjang, jika dibaca wasol la-nya dibaca pendek ya, ketika waqaf as-sabila gitu ya. Kemudian kalau diwasolkan maka menjadi pendek la-nya, as-sabila rabbana gitu ya, as-sabila rabbana.
Ya. Paham ya para pemirsa rahimakumullah? Baik, kita langsung contohkan saja. Silakan ya, bagi yang memegang Quran dibuka surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 66 sampai 67, juz 22. Sekali lagi, bagi yang pegang Quran silakan dibuka ya, yaitu di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 66 sampai 67, juz 22. Tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na allaha wa ata'na rasula. Perhatikan ya, di ayat 66 di sini ada lafaz apa? Lafaz ar-rasula. Jadi kalau misalnya kita waqaf di sini, maka la-nya di sini dibaca apa tadi? Dibaca panjang, ya. Wa ata'na rasula, seperti itu. Kemudian akan Bapak baca secara wasol. Lafaz ar-rasula ini diwasolkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 67. Wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya, kembali ke sini. Jadi ar-rasula di sini dibaca pendek kalau misalnya apa diwasolkan ya. Wa ata'na ar-rasula wa qalu, seperti itu. Kemudian pada ayat 67 juga sama. Ya. Di sini fa adalluna sabila. Ya. Kalau waqaf di sini di lafaz as-sabila, maka la-nya dibaca apa? Dibaca panjang ya, as-sabila. Nah, kalau misalnya kita wasolkan, sambungkan dengan ayat berikutnya, maka la-nya dibaca pendek. Contohnya fa adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya, baik, seperti itu. Paham ya para santri semuanya, para sahabat Quran rahimakumullah ya, mengenai lafaz ar-rasula ya, kemudian as-sabila ya, terkait dengan pembacaan secara waqaf dan wasol ya. Baik para sahabat Quran rahimakumullah, kita lanjutkan, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, bisa dikuasai cara membacanya. Sekali lagi, ayat-ayat yang gharib itu memerlukan pemahaman terkait dengan cara membacanya. Jadi membaca memang ada cara-cara tertentu, jadi harus dipahami, dipelajari ya. Baik, selanjutnya halaman berikutnya yaitu mengenai ya lafaz samuda ya, lafaz samuda. Komentarnya, semua tulisan samuda ya, kalau secara tulisan memang di sini huruf da berfathah kemudian diikuti alif ya.
Kalau misalnya kita tidak menguasai ini ya kita pasti akan membaca panjang ya. Samuda gitu ya. Semua tulisan samuda daknya dibaca pendek. Ya, dibaca apa? Pendek. Nah, jika terpaksa wakof, misalnya memang kehabisan nafas gitu ya. Jadi wakof di situ, wakof di lafaz samuda, maka daknya dibaca sukun ya. Dibaca sukun menjadi samud ya. Sekali lagi, semua tulisan samuda daknya dibaca pendek walaupun ini secara tulisan huruf dal berharokat fathah diikuti alif ya. Kalau secara teori ini kan kita berarti mad ini dibaca panjang, tapi karena ini gharib, semua tulisan samuda daknya dibaca pendek. Kalau misalnya kita berhenti di lafaz tersebut ya, terpaksa wakof, terpaksa berhenti di sana, maka daknya dibaca sukun samud gitu ya. Baik, kita langsung contohnya, yaitu di surat Hud ya, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 68 juz 9. Silakan boleh dibuka yang lagi pegang Qur'annya. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 68 juz 11. Tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhan ladina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dal li Thamud ya. Bisa dilihat dalam ayat ini yaitu ada lafaz apa? Ada lafaz Thamuda. Ini ya, ayat yang keberapa? 68 ya. Ala inna Thamuda kafaru rabbahum. Thamuda kafaru. Maka di sini gimana komentarnya? Semua tulisan samuda daknya dibaca pendek. Jadi membacanya inna samuda kafaru. Tidak dibaca begini. Ini contoh yang salah. Inna samuda kafaru. Tidak seperti itu. Karena ayat ini termasuk lafaz ini gharib, yang asing cara pembacaannya. Berbeda dengan tulisannya. Jadi dibaca pendek. Inna samuda kafaru rabbahum, dalnya dibaca pendek. Kalau misalnya kita terpaksa wakaf di sini, gimana tadi? Yaitu maka dalnya dibaca sukun daknya. Misalnya kita wakaf di sini. Ala inna samud. Nah, kemudian kita ulangi lagi dari ala. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Nah, seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami semuanya. Kemudian contoh yang kedua yaitu di surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 38. Ayatnya 38 juz 19 ya. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 38 juz 19. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adan wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatsbira ya. Contohnya mana? Di lafadznya ada di awal ayat ya, yaitu wa'adaw wa thamud ya, wa thamuda wa ashabar rassi wa thamuda. Jadi di sini ada
apa? Lafad samuda. Semua tulisan samuda maka da-nya dibaca pendek, ya. Jika terpaksa waqaf bagaimana? Maka da-nya dibaca sukun. Kalau misalnya terpaksa waqaf di sini. Wa 'adaw wa samud dibaca wasal. Wa 'adaw wa samud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Nah, seperti itu ya, contoh yang kedua dari lafaz samuda. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Jadi di sini memang ada 3 contoh ya, untuk memperkuat supaya para pemirsa semuanya paham, diulang-ulang. Ya. Contohnya di surat An-Najm yang ketiga. An-Najmu surat yang ke-53 ayat 51 juz 27. Silakan dibuka surat An-Najmu surat yang ke-53 ayat 51 juz 27. Ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamuda fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Ya. Mana lafadznya samudanya? Di awal ini ya. Awal ayat wa samuda. Semua tulisan gimana teorinya? Semua tulisan samuda da-nya dibaca pendek. Jangan terjebak dengan tulisannya. Tulisannya huruf dal ini berfathah, ada alif, tidak dibaca panjang. Wa samuda fama, tidak seperti itu. Karena termasuk bagian daripada lafaz yang gharib, maka dalnya ini dibaca pendek. Wa samuda fama abqa, kecuali kalau terpaksa waqaf di sini, ya. Wa samud dibaca sukun. Nah, itu para sahabat Quran rahimakumullah mengenai gharibul Quran untuk lafaz samuda. Baik, kita ulangi lagi dari awal untuk teorinya ya, komentarnya supaya lebih memahami. Nanti bisa dipraktekkan oleh para hadirin pemirsa Al Muhajirin TV, bisa dipraktekkan bacaannya diulang-ulang ya supaya lebih menguasai. Baik, di sini yaitu ada pelajaran ar-rasula wa qalu, kemudian as-sabila rabbana. Gimana teorinya? Jika dibaca waqaf, la-nya dibaca panjang, jika dibaca wasol, la-nya dibaca pendek ya. Jadi bacanya ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Nah, itu untuk materi lafaz ar-rasula dan as-sabila. Kemudian lafaz samuda, gimana komentarnya? Semua tulisan samuda da-nya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf, da-nya dibaca sukun. Samud. Nah, baik para pemirsa Al Muhajirin TV ya, sahabat Quran rahimakumullah. Untuk pertemuan kita kali ini sampai sini dulu ya. Kita hanya 2 materi ya, ar-rasula as-sabila, kemudian samuda ya. Sekali lagi Bapak harapkan kalian semuanya bisa mengulangi lagi nanti ya, dibaca diulang-ulang bagaimana cara membaca ayat-ayat gharib tersebut. Demikian ya untuk pembelajaran tahsil Al-Quran ya, Gharaibul Quran pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ya corona ini, mudah-mudahan Allah segera untuk mengakhiri ya balai musibah ujian ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa ya, normal ya sebagaimana biasanya.
Mudah-mudahan para hadirin Al-Muhajirin TV semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna, dan mudah-mudahan ibadah kita ya saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap semangat ya, tetap di rumah dan belajar Al-Qur'an ya, khususnya Ghoroibul Quran. Demikian, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.